Kafilah Imam Hussein meninggalkan Madinah dalam kegelapan malam. Semua orang tertidur lelap. Pohon-pohon palem sepertinya menyadari bahwa ini adalah perpisahan terakhir bagi Imam Hussein, satu-satunya cucu dari Nabi suci yang masih hidup. Walid bin Utbah, gubernur Madinah, telah menerima surat dari Yazid bin Muawiyah yang memerintahkannya untuk mencari kesetiaan dari Imam Hussein, dan jika dia menolak, untuk membunuhnya. Imam Hussein tidak dapat mendukung pemerintahan Yazid melalui kesetiaannya, karena Yazid yang tidak memiliki rasa hormat terhadap Islam. Islam dalam bahaya dan hanya Imam Hussein yang dapat menyelamatkannya. Tetapi Imam Hussein membutuhkan dukungan. Orang-orang Madinah tidak mendukungnya. Imam harus meninggalkan Madinah karena tidak ada pilihan lain. Abu Bakar bin Hasan menemani pamannya, Imam Hussein, dalam perjalanan berbahaya ini. Dia adalah putra Imam Hasan bin Ali. Setelah kesyahidan ayahnya, Imam Hussein telah membawanya di bawah asuhannya. Abu Bakar berterima kasih kepada Allah karena telah memilihnya untuk bersama imamnya dalam perjalanan ini. Meninggalkan Madinah bukanlah hal yang mudah bagi Abu Bakar. Madinah adalah kota Nabi Suci, kota tempat malaikat agung Jibril yang telah turun berkali-kali membawakan ayat Al-Quran. Madinah adalah pusat pemerintahan Islam pertama yang didirikan oleh Nabi Suci. Kuburan suci Nabi dan Imam Hasan pun berada di Madinah. Sesekali Abu Bakar menoleh ke belakang, ke tembok kota suci, dan dengan berlinang air mata mengucapkan perpisahan pada kota tersebut. Dia akan merindukan Madinah. Tetapi fakta bahwa dia bersama imam yang sedang melakukan tugasnya menghiburnya. Dia berpikir tentang hijrah Nabi Suci dari Mekah ke Madinah. Hijrah tersebut juga terjadi dalam kegelapan malam dan juga merupakan perjalanan yang berbahaya. Nabi Suci dipaksa untuk meninggalkan Mekah ke Madinah demi Islam. Dan sekarang cucunya meninggalkan Madinah sekali lagi demi Islam. Dia sering berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa aku harus khawatir? Aku telah diberkahi dengan pendampingan Imam Hussein. Jika ada orang yang dapat menghubungkan aku dengan Allah, itu adalah Imam Hussein. Apakah ada berkah yang lebih baik dari ini?" Dia akan terus berterima kasih kepada Allah untuk itu. Dia tidak tahu tujuan akhir Imam Hussein, tetapi dia tahu tujuannya, yaitu untuk hidup dan mati untuk Imam Hussein. Dia tahu bahwa Muawiyah memerintah dengan penipuan dan tipu daya. Muawiyah telah menyetujui dalam perjanjiannya dengan Imam Hasan bahwa dia tidak akan menunjuk seorang pengganti. Tetapi sebelum kematiannya, dia membuat semua peraturan yang diperlukan untuk Yazid agar bisa mengambil alih kepemimpinannya. Abu Bakar tahu bahwa orang-orang ini ingin menggunakan kekuatan Islam untuk menghancurkan Islam, dan bahwa imam akan berusaha keras untuk mengungkapkan identitas asli Yazid dan nenek moyangnya. Jika imam tunduk kepada mereka, jalan menuju Allah yang ditunjukkan oleh Nabi Suci akan hilang selamanya. Kafilah akhirnya berkemah di Karbala. Abu Bakar menyadari bahwa ini adalah pemberhentian terakhir bersama saudaranya Qasim. Dia melayani imam. Dia senang mendengar saudaranya menyatakan di malam Asyura bahwa kematian di jalan Allah lebih manis dari madu. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena telah menjadi bagian dari keluarga yang begitu berani dan suci. Pada tanggal 10 Muharram, berpakaian sebagai seorang prajurit, ia mendatangi Imam Hussein dan meminta izin untuk berperang. Imam mendudukannya di pangkuannya, memeluknya, dan keduanya pun menangis. Imam Hussein sekali lagi diingatkan tentang saudaranya Imam Hasan. Akhirnya Imam Hussein mengizinkannya pergi. Ketika dia melihat segerombolan musuh, dia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan membela paman dan imamku. Aku akan melakukan apa yang akan dilakukan ayahku.
Aku akan terus membela Imam Hussein selama aku hidup, dan dengan cara inilah aku membuat senang Allah dan Nabi-Nya. Meskipun haus, dia berjuang dengan berani dan membunuh sebagian besar lawan-lawannya. Namun, salah satu komandan musuh, Uqbah bin Nafi, memanfaatkan dari kondisinya yang sudah terkuras dengan pukulan fatal, dan pukulan tersebut pun membunuhnya. Abu Bakar membuat Allah dan Nabi suci senang dengan membela imamnya, dan kebahagiaan abadi menunggunya di akhirat.